Waalaikumsalam, ada apa ya mas? Apa bener ini tempat konseling ya, Mbak? Iya bener mas, silakan duduk. Duduk ya, Mbak? Iya silakan. Dengan mas siapa kalau boleh tahu? Ya, Ahmad Andrian Pramuja. Mm-mm. Terus nanti saya bisa panggilnya dengan panggilan apa? Andri Andre. bisa. Oke. Dari mana mas? Dari rumah niat emang pengen konseling di sini sih. Oh, rumahnya di mana mas kalau boleh tahu? Saya dari di Citayam Naik apa kesininya mas? naik motor. Naik motor. Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani sebagai konselor hari ini. Kalau boleh tahu masnya datang ke sini untuk apa? Untuk melakukan konseling. Iya, benar. Oke. Sebelumnya apa mas sudah pernah melakukan konseling? Belum. Belum pernah. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Konseling itu merupakan bentuk bantuan dari saya selaku konselor kepada mas sebagai klien untuk menemukan solusi dari permasalahan atau kondisi mas yang sedang mas alami. Di konseling ini mas bisa menceritakan semua permasalahan mas tanpa perlu merasa takut akan saya sebarluaskan kepada orang lain, karena semua cerita mas akan saya keep sendiri, nggak akan saya sebarkan ke siapapun tanpa persetujuan dari masnya sendiri. Nah, di konseling ini juga mas bisa menceritakan secara bebas dan secara sukarela. Jadi sesi konseling hari ini berlangsung selama 45 menit ya mas. Sampai sini apa bisa dipahami mas? Bisa. Oke, apa ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, nggak ada. Berarti sudah jelas ya semuanya. Kira-kira ada permasalahan apa nih yang sedang mas alami sehingga mas memutuskan untuk melakukan konseling dengan saya hari ini? Masalah saya karena kurang tidur aja sih, Mbak. Karena kurang tidur. Iya. Kalau boleh tahu kurang tidurnya tuh karena apa mas? Ya, karena saya susah tidur. Sebelumnya tuh karena keseringan bergadang sambil main game atau kayak ya macam-macam lah. Itu aja sih Mbak, karena saya kurang tidur sama keseringan main game awal. Kalau boleh tahu sekarang berapa lama waktu mas untuk tidur? Waktu saya tidur itu saya tidur 1 jam aja udah ngerasa puas. 1 jam aja udah ngerasa puas. Iya. Kalau misalkan tidur cuma 1 jam, ketika melakukan aktivitas itu apa yang mas rasakan? Apa akan merasa mudah ngantuk? Iya, mudah udah lelah? ngantuk, lemes, lesu gitu. Tapi mata kayak ya kuat gitu. Oh, jadi ngaruhnya cuma di badan, Iya. di stamina, tapi di mata Balik tetap. konsentrasi. Gitu. Itu udah berlangsung dari kapan mas ngerasa sulit untuk tidurnya? Udah lama sih Mbak, kayak hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Iya. Tidurnya selama kurang lebih 1 jam gitu. Enggak 1 jam juga, kadang paling parah 1 jam. Dan keseringannya itu normalnya kan kalau orang malam tidur kan 8 jam ya Mbak. Iya. Nah saya nggak nyampe 8 jam, kadang 6 jam, 5 jam. Oke. Biasanya kalau mas lagi susah tidur kayak gitu, apa yang mas lakukan? Saya biasanya sambil dengerin musik, Dengerin musik. refreshing gitu, refreshing sleep di YouTube. Saya dengerin, itu pun dengerin kayak gitu masih lama tidurnya, sekitar sejam baru tidur. Oh, nggak langsung tidur gitu. Itu kan udah berlangsung selama 1 tahun ya mas. Mas ngerasa sulit untuk tidur. Sebelumnya mas udah pernah konsultasi gitu nggak sih, kayak misal ke teman atau ke orang terdekat mas atau ke dokter tentang kondisi mas yang susah tidur ini? Karena kan mengganggu ya, mengganggu aktivitas kan. Iya. Kalau ke dokter belum sih Kak. Belum pernah. Tapi kalau ke teman cerita mungkin oke pernah. Minta saran obat gitu.
itu biasanya langsung dikasih saran sama teman mas, Iya. terus langsung mas obat lakuin? ini obat itu nggak ngefek, cuman kayak ngebantu reda aja sih. Jadi Ngereda. enggak mengatasi total Iya. gitu. Oke. Cuman kayak ya bantu dikit aja sih. Biasanya apa aja yang mas lakuin untuk biar mas ini bisa lebih cepat tidurnya? Ya waktu itu karena saya sering bergadang kan, Mm-mm. saya ngalihin ke game biar tidur gitu. Itu pertama. Terus kedua kayak ya itu tadi dengerin musik, terus ya saya gerak-gerak lah biar badannya capek gitu. Iya, itu aja sih. Oh berarti mengalihkannya lebih ke game, terus mendengarkan musik, sama Iya. melakukan Iya. aktivitas yang berat gitu biar badannya Iya. tidur. Jadi kira-kira mulai bisa dilaksanakan kapan nih mas, mengenai solusi-solusi tadi yang sudah mas sampaikan, yang sudah mas rencanakan? Kalau kayak gitu saya harus dari sekarang sih, karena badan saya udah ngerasa benar-benar gak enak, pola tidur udah ngerasa hancur, kesehatan juga udah ngerasa turun. Saya ngerasa harus mulai dari sekarang, makanya saya kesini minta konseling kepada Mbak. Ya mulai sekarang harus berubah sih Berarti pola tidur saya. mulai sekarang setelah setelah selesai melaksanakan konseling ini, berarti mas akan mulai mencobanya. Iya. Jadi dari solusi yang tadi sudah mas sampaikan bahwa mas akan mengurangi bermain gamenya dan akan melaksanakan aktivitas yang berat itu mulai dari hari ini. Kira-kira apa ada permasalahan lain mas yang bisa kita bicarakan? Cukup nggak ada sih Mbak sejauh ini, cuma itu aja masalah saya. Ya ini itu aja. Iya, kurang tidur. Oke. Nanti kalau misalkan emang ada permasalahan yang mengganggu mas bisa datang ke sini lagi ya. Baik Mbak. Jadi sekarang kita sudah hampir sampai di akhir sesi konseling. Kira-kira apa yang mas rasakan nih setelah melaksanakan konseling pada hari ini? Perasaan saya jadi sedikit lega sih. Jadi tahu apa yang harus saya lakuin buat ngerubah pola tidur saya sih gitu. Alhamdulillah kok gitu. Semoga lancar ya mas. Oke, jadi apa mas mau membuat janji untuk melakukan sesi konseling berikutnya? Iya Mbak, ketika saya udah ngerasa keadaan saya lebih baik, saya bakal datang sini ya, mungkin Kira-kira kapan mas? 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan. Oh ya, nanti untuk lebih pastinya bisa menghubungi saya lagi ya mas ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mas karena sudah berani mengungkapkan permasalahan mas secara terbuka kepada saya. Terima kasih banyak ya mas. Saya juga berterima kasih udah didengarin cerita saya. Iya sama-sama. Nanti kalau misalkan emang ada hal yang mengganggu bisa hubungi saya lagi ya.